Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kamu akan ikut denganku, dan saya ingin melihat di laut barat yang kosong ini, siapa lagi yang berani memprovokasi Taiksu? Sebuah suara pun keluar dari mulut pria berambut pirang dan terbungkus dalam Void Guard armor yang ketat, sehingga membuat tubuhnya terlihat sangat ramping. Saat langkah kakinya perlahan keluar, dewa kekosongan terbuka secara otomatis, terlihat telapak kakinya melangkah menuju kehampaan, lalu sosok itu jatuh bebas menuju ketiadaan. Setelah jatuh di udara, sebuah bayangan raksasa muncul di bawahnya. Kemudian pria itu berbalik, lalu jatuh ke tubuh bayangan raksasa ini. Ini adalah naga bersayap dua, sama seperti binatang buas Taiksu lainnya. Separuh badan dan sayapnya terbuat dari logam, dan hal serupa juga terjadi pada beberapa sosok lainnya, hanya menunggangi berbagai binatang buas yang telah diubah oleh Taiksu. Kemudian itu berubah menjadi beberapa pelangi, dan kemudian terbang menuju ketiadaan dengan kecepatan tinggi. Beritahu komandan lain dari Dewa Kekosongan terdekat, dan pergi sekarang untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Paling-paling, itu adalah keabadian ilahi tingkat kedua. Jeti mungkin tidak akan mampu menghadapi masalah apapun, termasuk untuk memberitahu orang-orang dari mereka yang tak tersentuh, Jeti Shensi pasti akan kalah. Kuil Chu datang, kedua pelangi itu pun langsung berubah arah, dan menuju ke kosongan lain. Lebih baik pergi ke Kuil Chu datang, dan kita harus berhati-hati. Meskipun makhluk tak tersentuh ini sama kuatnya dengan semut, namun ada juga beberapa yang menonjol. Kami sangat menderita akibat Taiksu. Jeti, kegagalan yang tak berhati-hati dapat menyebabkan kematian. Pria yang menunggangi naga bersayap dua itu mendengus dingin. Dia jelas berbeda dari para pejuang Taiksu karena dia lebih berhati-hati. Saya juga tahu bahayanya. Lalu apa yang ditakutkan Suji? Ancaman apa lagi yang mungkin timbul di laut barat yang kosong? Dan apakah Anda ingin saya pergi ke sana? Di lokasi dewa palsu yang lain, ada raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki dan berbentuk kotak. Namun sepertinya ada efek tersembunyi di dalam kehampaan. Apakah itu saja bahayanya? Lebih baik pergi ke sana, karena apakah itu akan sungguh merepotkan. Tapi bagi saya tidak. Setelah mengatakan ini, dia membawa beberapa orang bersamanya. Mereka telah bangun dari Dewa Kekosongan, lalu menunggangi binatang jahat Taiksu dan pergi ke Kuil Chu yang selalu sangat berhati-hati itu. Kita butuh bala bantuan kali ini, karena pasti ada sesuatu yang membuat rasa ketakutan itu muncul. Dewa Kekosongan ketiga, itu adalah wanita berambut merah dan armor dewa virtual di tubuhnya berbeda, yaitu bukan hitam pekat, tapi memakai baju besi seputih salju. Ikuti aku dan kirimkan 10.000 prajurit Taiksu lainnya untuk memperkuat pemimpin kuil virtual. Kemudian saat ini, Dewa Kekosongan dibuka lapis demi lapis. Lalu, prajurit Taiksu pun berkerumun dan dipimpin oleh wanita itu. Mereka melaju dari dalam Dewa Kekosongan menuju ketiadaan dengan cara yang hebat. Segala sesuatu di sekitar telah dibersihkan dan tidak ada seorang pun yang hidup. Saat ini, pesawat ulang-alik di mana Xiuyan berada telah melalui lubang cacing raksasa, dan sepertinya pertemuan dengan Taiksu bukan lagi hal yang mengejutkan. Karena ketika ditemui beberapa kali berturut-turut, tanpa terkecuali semuanya dimusnahkan oleh Dewa Abadi di Batra Xiuyan. Terima kasih semua, Xiuyan berbicara sambil mengangguk. Kesopanannya mendapat rasa hormat dari lebih banyak orang. Dia sepertinya tidak menganggap mereka sebagai bawahannya. Dan pembicaraan antak mereka masih dengan hormat menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiuyan. Mereka tampaknya memiliki pemahaman baru tentang yang terkuat sebenarnya, yaitu tidak semua orang berkuasa itu sombong dan mengabaikan orang awam. Meskipun ini adalah tipuan mental, hal itu juga membuat mereka rela berada di bawah tangan Xiuyan. Sekarang tindakan Xiuyan sebelumnya telah mendapat pengakuan dari para dewa abadi ini. Begitu peperangan melawan Taiksu terjadi, mereka akan segera datang membantu menyelesaikannya. Saat ini, Xiuyan pun menutup matanya, lalu pikiran pertama ketika memasuki pagoda Zichen Suling adalah Yongdong dibebaskan dari 9 peti mati.
Pada saat ini, dalam keadaan tidak sadar, Yongdong baru saja bangun secara bertahap. Saat berada di dalam 9 peti mati sepertinya mempengaruhi kesadarannya, dan seiring berjalannya waktu, kesadaran akan jatuh ke dalam kekacauan. Jadi Xiaoyan harus melepaskan Yongdong yang sedang merasa ketakutan. Bagaimanapun, dia tidak ingin dibawa ke dalam kegelapan itu lagi. Xiaoyan berkata, "Di sini kamu akan bebas, dan bisa berangkat kapan saja." Xiaoyan pun kemudian mengambil kembali jiwa di tubuh Yongdong. Mata Yongdong itu tiba-tiba menjadi jernih, lalu dia memeluk Xiaoyan erat-erat dan mengangkat tangannya. "Saya bersedia mengikuti tuan saya," kata Yongdong dengan hormat. "Ikuti aku dan kamu tidak akan mati, karena di dunia Shenxi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan klan Cimi Anda," kata Xiaoyan. Karena sebenarnya, apa yang dimiliki Yongdong juga merupakan tubuh dewa aslinya. Asalkan dia rajin berlatih, di masa depan dia juga akan bisa mencapai keabadian fisik. Mendengar ini, Yongdong pun sedikit terkejut, dan dia sepertinya tidak memikirkannya bahwa Xiaoyan sudah menebak sesuatu. Saat ini, mata Yongdong pun terlihat rumit dan tidak banyak berbicara. Kemudian setelah dengan hormat mengepalkan tangan dan menangkupkan tangan, bukannya pergi, dia lalu mundur ke samping dan duduk bersila sendirian. Saat ini, pikiran Xiaoyan pun mulai memasuki pagoda Void Spirit Ziken lagi. Ada 3 hal di Lingshu sekarang. Yang pertama adalah larva darah raksasa, dan itu adalah kebencian setelah kematian dewa asli yang diubah menjadi tubuh fisik. Namun Xiaoyan tidak punya solusi untuk saat ini, dan mungkin dia hanya bisa mencoba memberinya makan terlebih dahulu, lalu bisakah dia mengubahnya menjadi raksasa sungguhan? Kedua, itu juga kaki Daji yang dikendalikan oleh pikiran jahat. Pikiran jahatnya perlu ditekan sebelum dia bisa mengendalikannya. Tetapi dia harus tetap memikirkannya sendiri. Bagaimanapun, mereka berasal dari tubuh yang sama. Jadi Xiaoyan tidak bisa melakukan intervensi terlalu banyak. Tentang tubuh fisik Daji, perjalanan ke dunia kuno keabadian dan iblis ini dapat dianggap sebagai panen, lengan, jari dan kaki meski masih sangat belum lengkap, namun tidak banyak yang diketahui tentang Daji Xiaoyan. Ini jelas bukan hal yang sederhana, dan kira-kira itu tidak jauh berbeda dengan Yitian. Namun tujuan utama Xiaoyan masuk ke sini bukanlah 2 yang pertama, tetapi ini tentang apa yang akhirnya dia masukkan ke dalamnya. Apakah Ding Mo yang dicari Zhu Yang Tianzhen Waken? Jadi apa sebenarnya yang ada? Xiaoyan sangatlah penasaran. Semua orang yang ada di sini, sepertinya Anda bersenang-senang itu. Dan pada saat bersamaan, bentuk tubuh Xiaoyan yang asli pun muncul. Saat mendengar suaranya, ketiga sosok ini mengunci Xiaoyan hampir pada saat yang bersamaan. "Aku akan melahapmu, penjahat yang berbahaya dan licik. Jangan lari jika Anda bisa, dan jangan berani-berani bertarung langsung." 3 suara itu masing-masing berasal dari 3 orang yang dipenjara di Lingshu. Setelah mereka melihat Xiaoyan, mereka tentu saja tidak bisa mengendalikan amarahnya. Karena rupanya, mereka semua dibawa ke Lingshu oleh Xiaoyan tanpa menyadarinya. Adapun ketiga sosok itu, mereka semua bergegas tanpa terkecuali. Namun semuanya sia-sia, karena ini hanyalah ide dari Xiaoyan. Xiaoyan adalah masternya di sini, dan dialah yang mempunyai keputusan akhir. Xiaoyan kemudian langsung mengangkat tangannya dan menampar ketiga orang di depannya. Lalu kemudian, sebuah kekuatan besar menghempaskan mereka semua. "Ding Mo, apakah tuanmu Waken?" Mata Xiaoyan pun langsung tertuju pada pria berjubah putih. Dari fitur wajahnya ia terlihat sedikit kaku, karena dia berpura-pura terlihat seperti manusia. "Tetapi Anda masih bisa melihatnya, benda ini sama sekali bukan manusia." "Tuan, saya tidak memiliki tuan." Suara Din Mo menjadi lebih dalam, dan kemudian terdengar menjadi sedikit gila. Saat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit ketika melihat Din Mo. Karena ini jelas tidak sesederhana roh pedang seperti yang dikatakan Waken. "Apakah kamu mengenali pedang ini?" Xiaoyan mengeluarkan pedang Dongji dari batu gioknya lagi. Saat pedang ini muncul, lalu dia menikam ke arah Din Mo. Namun sebelum menusuk, Xiaoyan pun mengendalikannya, hingga pedang ini digantung di depan Din Mo. Xiaoyan kemudian berkata, "Pedang ini bisa menekanmu?" Din Mo pun menjawab, "Menekanku? Tidak ada senjata yang bisa menekanku."
dan aku bisa menekan semua senjata. Kemudian Xiaoyan melihat Ding Mo mengulurkan tangannya, dan saat ujung jarinya menyentuh pedang Dongji, penampilannya tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi penampilan lain, dan tubuhnya memancarkan energi pedang yang ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang Dongji saat ini. Saat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat ini. Seperti yang dia harapkan, Din Mo bukanlah roh pedang yang sederhana.